Sudah punya dokumen lama terkait dengan bahan ajar atau dokumen file-file penting dan mau diedit di Canva, apakah bisa? Tentu bisa. Jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana bisa mengedit file-file lama, baik itu PowerPoint, kemudian PDF, dan kita bisa lanjut edit, ya, modifikasi, kembangkan, lanjutkan menggunakan aplikasi Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Kali ini akan melanjutkan sesi berbagi saya berkaitan dengan aplikasi Canva, ya. Nah, terkait dengan aplikasi Canva ini, saya juga sudah membuat beberapa seri, bisa dicek link di atas ini ya Bapak Ibu. Silahkan bisa dicek kalau Bapak Ibu baru melihat video ini atau baru melihat sesi ini, ya. Nah, kali ini spesial, kita mau bahas kalau misalkan teman-teman sudah ada dokumen sebelumnya, baik itu PowerPoint, PDF, atau file-file lain yang bisa diedit, dilanjutkan menggunakan aplikasi Canva tentunya. Jadi seperti biasa, langsung masuk di aplikasi Canva teman-teman sekalian ya, dan di sini teman-teman bisa klik unggah filenya ya. Jadi pastikan teman-teman sudah disiapkan terlebih dahulu filenya, dokumennya, baik itu PowerPoint ataupun PDF ya, ataupun Word juga ya. Dan biasanya sih kebanyakan yang mau diedit itu PowerPoint dan PDF ya, dan nanti kita akan tunjukkan dari keseluruhan file ini. Maka dari itu Bapak Ibu pastikan simak baik-baik ya cara ini, dan nanti harapannya bisa langsung praktik ya. Dan sebelum kita lanjutkan, boleh Bapak Ibu menyapa dulu, boleh tulis di kolom komentar Bapak Ibu dari daerah mana saja, atau dari sekolah mana saja, atau dari mana saja, bisa tulis di komentar ya. Dan kita lanjut di sini. Ketika Bapak Ibu sudah menyiapkan dokumennya, langkah berikutnya kita bisa mengunggah filenya lewat tombol unggah di sini. Kita klik unggah. Nah, kemudian kita klik pilih file. Dan berikutnya kita cari file kita tersimpan di mana. Nah, misalkan saya mau ngedit file dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi mau saya lanjutkan edit menggunakan aplikasi Canva. Di sini saya klik, kemudian open, atau bisa double klik, klik. Nah, nanti akan berproses untuk mengunggah. Nah, kalau sudah diimpor file, nah nanti otomatis ada notifikasi seperti ini, bisa klik lihat. Nah, nanti di sini akan berproses ya untuk mengunggah ya pada proyek ya atau galeri yang ada di Canva ini tentunya ya. Dan ini berproses tentu berdasarkan ukuran besar kecilnya file yang Bapak dan Ibu miliki. Nah, jika sudah lengkap seperti ini teman-teman sekalian, tinggal kita buka saja. Kita buka. Nah, nanti kita akan ditampilkan pada menu editing ya untuk mengedit slide atau presentasi PowerPoint yang telah teman-teman miliki sebelumnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, mau menambahkan slide juga caranya sama. Mau menambahkan tulisan kata-kata juga bisa ya. Sebagai contoh, saya akan menambahkan elemen, ya, menambahkan gambar, animasi misalkan, gambar anak SD. Nah, misalkan ya. Nah, di sini ada anak SD, saya klik tambahkan. Nah, bisa seperti ini, tinggal dimainkan seperti biasa. Jadi caranya sama ya untuk editingnya, untuk tambahkan teks ya, dan bahkan menambahkan foto-foto dokumen teman-teman sekalian itu juga caranya sama seperti video-video yang saya bahas sebelumnya. Jadi saya rekomendasikan teman-teman yang belum menyimak sesi saya sebelumnya, bisa dicek di playlist ya, atau bisa dicek ya, sampaikan di komen ya, dengan menyampaikan mau begitu, nanti saya kasih linknya juga boleh ya. Nah, ini jadi tinggal dilanjut saja teman-teman. Misalkan teman-teman ini sudah mengeditnya semua filenya ya, sudah lengkap ya, sudah di-upgrade atau mau menambahkan slide baru misalkan. Nah, misalkan di sini slide pertama saya enter ya, atau bisa tambahkan slide baru ya dengan klik kanan kemudian tambah halaman. Nah, ini halaman kosong. Nah, tinggal kita tambahkan di menu desain ini. Nah, tinggal kita masukkan desain yang kita inginkan ya. Misalkan desain yang ini misal ya, yang matching ya. Nah, ini misal kita klik. Nah, nanti ditampilkan dan kita tinggal pilih di sini. Misalnya yang ini, klik. Nah, sudah masuk di sini teman-teman ya. Nah, nanti tinggal edit
kembangkan ya sesuai dengan konten atau bahan ajar yang teman-teman ingin lakukan editing lah ini ya. Oke, begitu. Nah, ini kalau sudah, misalkan teman-teman sudah selesai untuk editingnya, maka teman-teman bisa mendownload seperti biasa, bisa bagikan, dan bisa di-download dalam berbagai file PNG, gambar, PDF juga bisa, dan video juga bisa. Nah, teman-teman, selain ini juga teman-teman bisa klik tampilkan kalau mau menampilkan atau mempresentasikan langsung ya, juga bisa. Ya, seperti biasa, caranya pun sama. Nah, ini tampilkan bisa ya, dan seterusnya ini. Nah, ini kemudian kalau mau rekaman juga bisa klik tampilkan, kemudian tampil dan rekam. Kita akan masuk klik berikutnya, masuk pada studio rekaman seperti ini. Nah, kalau sudah masuk ke studio rekaman seperti ini, pasti teman-teman paham ya. Di video sebelumnya sudah saya bahas lengkap ya bagaimana cara untuk membuat video atau memproduksi bahan ajar dalam bentuk video melalui Canva ini ya. Nah, ini untuk menggunakan PowerPoint ya. Nah, PowerPoint yang teman-teman sudah miliki sebelumnya. Sekarang kita tambahkan file PDF ya, teman-teman ya. Jadi ceritanya saya sudah memiliki file PDF ya. Saya sudah memiliki file PDF sebelumnya ini bahan ajar ya. Nah, kemudian saya mau edit lanjutkan menggunakan aplikasi Canva. Tinggal kita masuk lagi aplikasi Canva. Kita klik unggah di sini dan kita pilih file. Nah, setelah itu kita cari dokumennya. Nah, saya cari dokumennya tadi ini. Nah, tinggal kita double klik atau bisa klik open di sini. Nah, dan nanti akan mengunggah ya, dan seperti biasa nanti akan terunggah di bawah di sini biasanya ya. Atau nanti kalau muncul ini bisa klik lihat seperti biasa tadi ya. Dan ini akan proses mengunggah dan lamanya juga sekali lagi sesuai dengan ukuran file yang teman-teman miliki tentunya ya. Oke, ini sudah lengkap dan kita tinggal buka seperti biasa. Kita klik buka. Nah, ini sudah beres ya. File PDF tadi ya, dan ini tinggal kita lanjut untuk editing teman-teman ya. Nah, di sini dari file PDF tentu tampilannya sedikit berbeda ya. Jadi tampilannya seperti ini dan cara untuk editingnya juga sama persis ya dengan bagaimana teman-teman mengedit file pada Canva pada umumnya ya. Dan di sini tinggal teman-teman kembangkan, edit, misalkan mau tambah lagi elemen yang untuk menghias tadi ya, gambar anak-anak ya. Seperti ini ya, dan seterusnya caranya sama teman-teman ya. Nah, ini tinggal teman-teman edit tulisannya ya, cara ngeditnya juga sama ya, tidak begitu terlalu jauh beda ya. Bedanya ya ini tadi, dengan aset-aset di Canva ini akan benar-benar sangat membantu kita ya, termasuk mau menambahkan slide baru juga bisa ya. Misal saya tambahkan halaman baru lagi di sini. Nah, ini ya, kita masuk di desain dan kita tinggal cari desain mana yang mau kita pilih ya. Nah, kita masukkan. Nah, seperti ini. Beres ya, teman-teman ya. Nah, dan seterusnya. Dan setelah itu bisa juga di-download, teman-teman ya, diunduh. Nah, itu ya. Ini untuk bagaimana editing kalau teman-teman sudah memiliki file. Dan ini untuk PDF ya. Dan sekarang kita lanjut ya, untuk file dalam bentuk PDF atau Word sekarang ya. Coba kita masuk di unggah lagi di sini ya. Unggah, pilih file. Nah, kemudian tinggal kita cari filenya. Misalkan saya modul ajar ini mau saya edit ya. Tinggal saya double klik, kita masukkan, kita unggah di sini ya. Kita lihat di sini dan kita lihat di sini proses mengunggah seperti biasa, dan kita tinggal tunggu saja untuk proses unggahnya sampai lengkap. Oke, sudah terunggah semua di sini ya, file Word tadi, tinggal kita buka. Nah, setelah ini kita diarahkan untuk editing seperti biasa ya, di studio editing aplikasi Canva ya. Dan ini ya dokumennya sudah masuk semua di sini dan kita tinggal edit sesuaikan ya. Nah, dan filenya tentu tidak sama persis 100% dengan file sebelumnya ya. Tetapi setidaknya akan mempermudah teman-teman mungkin kalau mau mengembangkan ya, atau melanjutkan editing ya dengan aset-aset, menambahkan elemen dan sebagainya. Dan seterusnya ini juga bisa ya. Ini sudah masuk semua ya, teman-teman sekalian ya. Dan jadi sangat membantu ya kalau teman-teman
ingin lebih keren lagi dokumennya atau filenya ya, terkait dengan bagaimana mengembangkan data-data, file, dokumen, PowerPoint, dan juga termasuk PDF yang teman-teman sudah miliki sebelumnya untuk diedit, dilanjutkan. Nah, satu lagi teman-teman, ketika teman-teman ya, saya masuk lagi ke Canva ya, ketika teman-teman memiliki atau mau membuat desain yang sudah ada di Canva ya. Nah, ini saya masuk di sini, misalkan teman-teman mau membuat presentasi ya dari template yang sudah ada. Sebagai contoh di sini terkait dengan materi ini misalkan ya, kita pilih dulu. Nah, di sini teman-teman kan benar-benar fresh ya aplikasi Canva-nya ya. Jadi tinggal teman-teman ganti dulu nama filenya, jangan lupa. Misalkan teman-teman sedang membuat materi pembelajaran ya, atau bahan ajar materi teman-teman. Nah, berikutnya di sini ya, ini slide 1. Kita tambah lagi misalkan slide 2. Tambah lagi misalnya slide berikutnya ya. Ya. Nah, jadi ini sudah ada 3 slide ya. Dan slide berikutnya teman-teman ingin menambahkan dokumen yang sudah teman-teman miliki ya, atau slide yang sudah teman-teman miliki atau PDF ya. Jadi itu juga bisa. Caranya juga gampang. Tinggal diunggah dulu ya dokumennya teman-teman, masuk di unggahan di sini. Dan nanti teman-teman silahkan unggah filenya. Ya, sebagai contoh saya akan unggah file dokumen PDF yang sudah saya miliki sebelumnya tadi ini. Nah, ini saya masukkan file PDF-nya. Dan nanti akan mengunggah ya, mengunggahnya nanti masuknya di sini teman-teman ya. Di file di sini ini. Nah, di sini ada seperti air ini. Kita tunggu sampai penuh teman-teman ya. Kita tunggu sampai penuh. Dan sudah selesai untuk mengunggahnya. Dan ini sudah penuh, dan sekarang kita klik di proyek di sini. Nah, nanti sudah masuk di sini dokumennya teman-teman ya, yang teman-teman unggah tadi. Tinggal kita klik. Nah, nanti akan tampil di sini ya filenya. Ya, dan ini masih proses loading ya. Masih sementara menyesuaikan ya tampilannya ya, istilahnya penyempurnaan ya, penyesuaian dokumen sebelumnya dengan dokumen yang sudah di convert ya dengan media editing di Canva ya. Dan kalau masih seperti ini ya, masih kotak-kotak seperti ini, ditunggu saja teman-teman ya, ditunggu ya. Atau teman-teman kalau misal sudah yakin ya, sudah ini tidak ada salah ya, atau semuanya mau dimasukkan, nah tinggal diklik terapkan seluruh halaman. Template ini ada 31 halaman ya. Tapi misalnya teman-teman ingin memasukkan beberapa slide atau beberapa bagian saja, tinggal kita pilih ya bagian mana yang diinginkan ya. Nah, ini sudah tampil semua ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan masih kotak-kotak seperti tadi, ditunggu saja ya. Ini masih sementara menyesuaikan biasanya ya. Tapi kalau masih belum, bisa kembali di refresh ya. Nanti biasanya akan berubah teman-teman ya. Dan di sini ya, kalau masih kotak-kotak seperti ini, sekali lagi bisa ditunggu saja ya. Dan di sini saya ambil yang sudah ready di sini ya. Nah, di sini saya pilih misalkan di slide ini ya, tinggal saya klik. Misalkan saya mau masukkan slide ini misal ya, tinggal saya klik. Nah, masuk di sini ya, atau mau masukkan semua tinggal klik di sini ya. Nah, sama, tambahkan slide baru. Misalkan saya mau tambahkan slide saya sebelumnya, misalkan dari yang ini misalnya, kita klik, nah, dan masuk, dan seterusnya juga bisa ya. Nah, ini beres teman-teman ya. Jadi sangat efisien ya, membantu kita dengan aset-aset ya, dengan kecanggihan dari Canva ya. Jadi teman-teman jangan ragu lagi untuk mengembangkan ya dokumen file yang teman-teman miliki untuk dilanjutkan editing ya, atau dikembangkan biar lebih menarik lagi menggunakan aplikasi Canva ya. Dan ini kalau sudah seperti biasa teman-teman mau langsung mempresentasikan, bisa klik tampilkan seperti biasa, ini tampilkan ya, dan seterusnya. Ini tadi file yang kita masukkan tadi ya. Nah, itu kalau mau download juga caranya sama teman-teman ya. Jadi itu teman-teman sekalian untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ketika teman-teman sudah ada file dokumen sebelumnya ya. Jadi tidak kerja dua kali ya, tinggal diedit-edit apa yang sudah ada, dikembangkan menggunakan aplikasi Canva, tentu akan lebih nyaman ya bagaimana aset-aset ya, dengan fitur-fitur kecanggihan
yang ada di Canva ya. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, apakah membantu atau tidak, boleh tulis di komen. Dan silahkan lanjut diskusi di kolom komentar ya kalau ada pertanyaan hal yang ingin disampaikan. Dan demikian dulu, jangan lupa klik tombol subscribe di sini biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini, dari kegiatan kami tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video kami berikutnya.